Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Kalaupun ada yang sakit, aku doakan juga semoga cepat sembuh, pokoknya cepat pulih, semoga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kali ini aku lagi cukur rambutnya Anasya. Alhamdulillah sekali ya, kemarin Anasya sudah akikah, dan ini aku udah gak sabar banget nih. Ini hari Jumat sore, aku buru-buru aja untuk cukur rambutnya Anasya. Kebetulan juga lagi ada waktu ya, Gifran anteng lagi nonton TV. Ya udah, akhirnya aku mau botakin Anasya deh hari ini. Kenapa sih ribet harus botakin anak sendiri gitu ya? Karena kalau misalnya dulu nih waktu Gifran aku pun sama gitu, yang botakin ya aku juga. Jadi untuk saat ini aku juga mikirnya ya udah, selagi aku bisa kenapa enggak. Untuk posisinya kenapa seperti ini gitu ya, nggak tiduran aja Anasyanya. Karena kalau misalnya tiduran dia itu rewel bangun, dan itu udah aku coba. Ya udah, mendingan aku gendong aja dengan posisi seperti ini. Dan kenapa nggak pakai jasa tukang cukur aja sih ya, lebih praktis, lebih cepet gitu ya. Kasihan juga anaknya kalau misalnya menunggu seperti ini. Tapi buat aku pribadi, kalau misalnya aku masih sanggup dan bisa, dan aku melakukannya dengan nyaman, insya Allah anak pun juga tenang. Ini pun Anasyanya anteng banget gitu ya aku cukur, jadi nggak apa-apa deh. Balik lagi ya, tergantung semuanya, balik lagi sama orang tuanya. Kalau misalnya aku pribadi, karena memang aku sudah berpengalaman juga untuk cukur rambutnya Gifran, jadi aku nggak ngerasa khawatir. Kalau misalnya teman-teman ngeliatnya ngeri gitu ya, kalian bisa skip aja video ini, karena ini juga aku pengennya sih untuk dokumentasi aja. Ini juga bukan tutorial cara mencukur rambut anak gitu ya. Jadi ya udah, skip aja nggak apa-apa teman-teman. Ini aku untuk video dokumentasi aja supaya ada kenangan juga. Karena waktu Gifran dulu sama sekali aku nggak ada videonya. Atau mungkin ada teman-teman juga ya sudah berpengalaman cukur rambut anaknya sendiri, bisa ceritain dong gimana sih pengalamannya. Dan pastinya kita juga seneng ya kalau misalnya bisa nyukur anak sendiri, dan ada rasa puas tersendiri juga. Aku nggak tahu kenapa sih, ketika aku cukur anak aku ngerasa lebih dekat aja sama anak. Kemudian juga yang terpenting adalah akunya nyaman, kemudian anaknya juga nyaman. Pelan-pelan aja ya nyukurnya, nggak perlu buru-buru juga. Sudah selesai untuk cukurin rambutnya Anasya sampai botak gini. Bisa teman-teman lihat ya, alhamdulillah sekali sudah selesai juga nih. Dan ini HP-nya mati tiba-tiba karena lowbat, jadi nggak sampai selesai gitu videonya. Dan ini aku lanjut ke kegiatan hari Minggunya. Kebetulan Sabtunya itu kita habis main dari rumah mertua, kemudian sampai rumah itu malam, dan udah capek banget pokoknya. Akhirnya kita taruh barang-barang di ruang tamu, dan seperti yang teman-teman lihat berantakan banget ya. Makanya ini aku mau beresin dulu supaya lebih rapi dan nyaman ketika berada di ruang tamu. Dan ini juga nantinya aku bakalan pel, karena kemarin itu belum sempat banget aku pel. Pagi-pagi seperti biasa aku udah mandi dulu sebelum sholat subuh. Pokoknya kalau misalnya subuhan itu biasanya aku udah rapi, udah mandi, udah wangi gitu ya. Tinggal siap-siap untuk beraktivitas. Dan seperti biasa, seminggu sekali itu aku usahakan sekali untuk scrubbing. Dan ini aku suka banget nih sama varian dari Scarlett, yaitu Happy. Honestly bingung banget sih kalau misalnya pilih varian mana, karena semua varian itu benar-benar wangi. Sekarang ini aku punya dua varian, yaitu Happy dan juga Pomegranate, yang bisa aku mix kalau misal aku lagi bosan sama wanginya Happy, aku bisa gunakan yang Pomegranate. Jadi biar nggak bosan gitu, aku bisa mix keduanya kalau misalnya aku lagi pengen nih suasana atau wangi yang berbeda. Dan untuk manfaatnya tetap sama, mengangkat sel kulit mati, dan kemudian juga bikin kulit kita terasa lebih halus dan juga lembut. Dan yang pastinya kalau kamu rajin scrubbing, kulit kamu bakalan jauh lebih cerah. Gunakan seminggu 2 kali untuk hasil yang lebih maksimal. Oleskan body scrub ke tangan atau tubuh secara merata, kemudian diamkan 2-3 menit, lalu gosok secara perlahan, kemudian bilas dengan air hingga bersih. Dan dengan banyaknya varian yang bisa kamu pilih dari varian Scarlett ini, kamu nggak perlu bosan lagi ketika kamu scrubbing dengan merek yang itu-itu lagi atau wangi yang itu-itu lagi. Yuk cobain sekarang juga, pilih varian yang kamu suka dan gunakan setiap 2 minggu sekali supaya kulit kamu jauh lebih cerah, lembut, dan bercahaya. Dan sebelum aku lanjut untuk ngepel ruang tamu, kali ini aku mau buka paketan. Jadi ini adalah
popoknya Anasya. Seperti biasa kalau misalnya popok itu aku biasanya taruh di dalam box supaya lebih rapi dan juga enak aja kalau misalnya mau ganti popoknya tinggal ambil. Kalau misalnya urusan beli popok kayak gini, memang suami aku sih yang sering banget beli. Biasanya memang kita belinya tuh online aja. Dan untuk masalah merek pun aku nggak pernah menentukan harus beli ini, merek itu. Karena kan berbagai macam merek popok itu banyak banget ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi ya tinggal terima aja. Semuanya itu yang pilih suami. Dan gak hanya itu juga, banyak banget yang memang suami aku sih yang sekarang jadinya beli. Kita udah jarang banget nih ke supermarket bersama, jarang banget nih menghabiskan waktu di supermarket untuk beli macem-macem gitu ya, perlengkapan rumah. Pokoknya mulai dari beli beras, kemudian beli bahan makanan, sabun-sabun, itu semuanya suami sih yang pilih. Yang penting stoknya udah ada di rumah. Dan dari awal nikah pun suami aku udah tahu ya kebiasaan aku pakai sabun apa, kemudian untuk cuci baju aku pakai sabun apa, cuci piring pakai sabun apa. Jadi ya udah suami aku tinggal beliin aja apa yang biasanya aku pakai. Karena tangan aku lumayan sensitif juga, jadi pernah banget nih aku beli sabun yang gak cocok di tangan aku, terus kemudian tangan aku jadi kasar, jadi ngelupas gitu dan gatal-gatal. Dan itu sampai harus ke dokter dan itu bener-bener bikin aku trauma gitu ya, karena memang gatalnya tuh parah banget, kulit aku sampai merah-merah gitu. Yang gak tahu kenapa, mungkin karena efek sabunnya terlalu keras atau mungkin memang nggak cocok aja di kulit aku atau nggak tahu ya kenapa. Jadi yang pasti-pasti aja belinya dan cocok di kulit aku. Kayaknya nggak hanya aku aja yang kulitnya sensitif ya, banyak juga di luar sana teman-teman mungkin yang kulitnya juga sensitif banget kalau misalnya kena cairan apa atau pakai deterjen atau cairan yang mungkin untuk cuci piring gitu ya suka nggak cocok nih merek ini kulitnya jadi gatal, kemudian jadi sering ngelupas gitu dan kasar. Makanya kalau misalnya aku nyuci piring nih, kadang aku tuh memang sabunnya ya udah pakainya dengan merek itu lagi. Dan kalau misalnya pakai sarung tangan pun kayaknya aku nggak sanggup deh, soalnya aku tuh nggak betah gitu kalau misalnya cuci piring harus pakai sarung tangan. Dan ini aku lanjut untuk beresin atau bersihin meja-meja yang ada di teras. Kebetulan juga meja yang ada di teras ini sebenarnya kan meja yang ada di dalam nih. Kemudian kemarin itu sempat dikeluarin sama suami aku waktu acara akikah, kemudian lumayan kotor banget, makanya belum sempat dibersihin dari kemarin. Sekarang aku bersihin. Karena kalau nggak dibersihin gitu banyak banget nih kotoran dan lengket banget. Terus juga banyak debu-debu karena ditaruh di luar. Sebenarnya kalau hari Minggu itu waktunya aku untuk santai ya, jadi nggak terlalu banyak aktivitas yang aku lakukan, apalagi kayak misalnya bersih-bersih, ngepel, dan lain sebagainya. Paling ya kalau misalnya nyuci ya nyuci, itu pun dibantu sama suami. Dan aku ya pasti ngurus anak nih, kayak misalnya nyuapin anak, kemudian mandiin anak, itu pasti setiap hari gitu ya. Tapi karena kemarin abis dari rumah mertua, kemudian rumah juga masih berantakan, yaudah sekalian aja aku beresin dan bersihin. Meskipun nanti realnya bakalan berantakan lagi sama Gifran, karena dia biasanya main-main ya di teras atau enggak di ruang tamu. Yaudah deh, nggak apa-apa, yang terpenting adalah udah dibersihin, udah dirapihin gitu ya. Karena kalau misalnya nggak dirapihin, nggak dibersihin, ya bakalan terus berantakan. Pokoknya kalau ada waktu ya aku bersihin. Kalau misalnya nggak ada waktu sama sekali, ya udah mendingan aku istirahat bareng sama anak-anak. Waktuku sekarang ini tuh banyak banget aku habiskan untuk anak-anak. Karena kalau nggak diperhatiin sama sekali, yang pertama Gifran itu suka iri juga kalau misalnya aku deket-deket sama Anasya terus. Kemudian juga ya masih kayak apa ya, masih iri lah gitu sama adiknya. Cuman ya itu dia, kalau misalnya aku bisa nih megang dua-duanya, kemudian aku ajak ngobrol dua-duanya, ya pasti Gifran juga senang dan ngerasa diperhatiin nih sama mamahnya. Karena biasanya kalau misalnya aku sama Anasya terus, dia tuh kadang suka mojok gitu, terus kayak diem, terus tiba-tiba bilang, Gifran sayang mama, artinya dia itu pengen deket sama aku juga. Makanya aku masih berusaha banget, sepintar-pintar aku gitu ya, aku berusaha sekali untuk bisa menjadi ibu yang baik untuk mereka berdua. Setelah aku selesai beres-beres, kemudian merapikan ruang tamu dan juga aku mau langsung aja pel, dan ini aku langsung pel aja tanpa aku sapu terlebih dahulu. Seperti biasa, aku ini semenjak hamil gitu ya, seneng banget yang namanya ngepel itu jongkok pakai kain lap kayak gini, karena lebih praktis, lebih bersih sih menurut aku. Dan saat injek lantainya itu terasa banget kesat dan enak aja gitu kalau misalnya diinjek lantainya. Tapi aku juga nggak maksain sama sekali. Kalau misalnya aku lagi capek banget, aku nggak maksain nih untuk ngepel jongkok kayak gini, karena ini butuh tenaga dan waktu juga. Kalau misalnya ngepel yang berdiri itu kan ya, pakai lap berdiri itu, ya udah tinggal pel sana sini udah selesai deh, dan itu juga nggak terlalu memakan waktu banyak, kemudian juga nggak terlalu memakan tenaga banyak juga. Pokoknya yang terpenting adalah aku sehat, akunya bisa. Kalau misalnya ada waktu dan kesempatan untuk ngepel kayak gini, ya udah lebih baik ngepel kayak gini. Kalau misalnya nggak ada waktu sama sekali, ya udah asal pel aja. Yang terpenting adalah lantainya bersih dan juga keset. Ini aku bisa beres-beres kayak gini kan karena memang suami
suami aku juga lagi libur gitu ya. Ini hari Minggu kebetulan, dan anak-anak bisa aku titipin atau ditemenin sama papahnya. Jadi aku bebas nih untuk beraktivitas. Dan setelah beresin ruang tamu, ngepel ruang tamu gitu ya, kali ini aku lanjut untuk ngepel bagian atau area ruang sholat. Ini sih wajib banget setiap hari harus dipel, karena untuk tempat sholat kalau misalnya nggak bersih dan kotor gitu ya, takut gak nyaman juga digunakan ketika sholat. Nah ini tadi setelah sholat subuh itu kita main taruh aja mukena kemudian sarung, makanya ini aku lipat-lipat lagi supaya lebih rapi teman-teman. Jadi kalau misalnya memang ada kesempatan, ada waktu nih ngelihat yang berantakan sedikit, udah deh langsung aku lipetin, aku beresin supaya lebih rapi. Ruang tamu alhamdulillah sudah rapi, sudah aku pel, kemudian ruang sholat pun juga sama seperti itu. Kali ini aku mau langsung aja jemur pakaian. Pakaiannya sudah dicuci tadi pagi, kemudian langsung aja tinggal dijemur deh. Dan ini lanjut aku beresin atau bersihin area teras aja, cuma disapu-sapu aja. Karena kalau teras itu dari kemarin sudah aku bersihkan, sudah aku rapikan, sudah aku pel, sudah aku sikat-sikat, dan alhamdulillah sudah bersih, jadi tinggal disapu aja. Dan kalau misalnya teras itu hampir setiap hari harus disapu, karena memang di teras itu kan debu dan kotoran tuh banyak banget nih teman-teman. Terus takutnya kalau nggak dibersihin bakalan numpuk, dan itu kelihatan banget sih kotoran dan debunya. Makanya setiap hari aku usahakan sekali untuk disapu aja deh yang terpenting. Karena kalau misalnya harus dipel ataupun disikat-sikat gitu ya lantainya, itu kan pasti jauh lebih bersih. Tapi butuh waktu yang lama juga, dan kalau misalnya ninggalin anak lama-lama tiba-tiba nangis itu bakalan repot lagi. Ya udah kalau misalnya ada waktu lama nih anaknya lagi tidur, ya udah bisa bersih-bersih. Tapi kalau nggak sama sekali, ya udah tinggal disapu aja. Habis bersih-bersih, habis beberes, tiba-tiba lapar. Kebetulan juga dari kemarin pengen banget makan mie pagi-pagi nih. Ini jam 7 pagi, tapi aku udah ngebet banget pengen makan mie. Rasanya udah pengen banget makan untuk ngeganjal perut juga. Dan kebetulan juga kita belum beli sarapan apa-apa, aku juga nggak masak, ya udah aku beli mie aja. Dan ini tiba-tiba Anasya nangis, ya udah aku langsung gendong karena papanya sama Gifran itu lagi mandi. Anasyanya rewel, kayaknya udah sumpah banget, udah kegerahan gitu ya, pengen mandi. Ya udah seperti biasa, kalau lagi makan kayak gini tertunda dulu, yang terpenting adalah anak. Dan kali ini aku mau langsung aja untuk masak air untuk mandinya Anasya. Setelah aku selesai untuk mandiin Anasya, tapi aku nggak record ya karena repot banget. Kemudian ini seperti biasa, kalau misalnya aku nggak sempat nih untuk masak, kebetulan seperti biasa ada tukang bubur lewat, ya udah kita beli bubur ayam aja untuk makan pagi ini. Setelah selesai sarapan, kemudian ini lanjut untuk jalan-jalan, karena ini hari Minggu pengen jalan-jalan bareng sama keluarga. Jalan-jalannya juga nggak jauh banget, yang terpenting bisa refreshing juga. Kemudian aku pengen banget nih cari kue apang. Setelah cari kue apang, aku rencananya seperti biasa ke rumah kakak aku, dan paling di sana juga cuma sebentar aja, main-main sebentar kemudian pulang. Nah ini dia nih kue apang, dari kemarin nggak tahu kenapa pengen banget kue ini. Emang kuenya enak ya, dan aku suka banget. Ini aku udah sampai di rumah kakakku, dan seperti biasa kalau main di sini nggak jauh-jauh nih. Aku senang banget jajan, jajanannya tuh kayak bilor, kemudian juga kayak ada sosis goreng, nugget goreng, itu enak banget, dan suami aku pun juga suka. Terima kasih banyak sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.